Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delima Anggiani dengan NIM 2404075111014 dari kelas BC 241. Pada video ini saya akan menjelaskan konsep etika yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan implementasinya dalam tindakan nyata sehari-hari. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila. Baiklah, kalau begitu kita masuk ke materi pertama, yaitu pemahaman teoritis nilai-nilai Pancasila dan kaitannya dengan etika. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai utama dari sila pertama adalah keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan. Dalam konteks etika, sila ini menanamkan prinsip spiritualitas dan moralitas yang tinggi. Ia mengajarkan agar setiap tindakan manusia didasarkan pada kesadaran akan kehadiran Tuhan dan tanggung jawab moral terhadap sesama ciptaannya. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menekankan penghormatan terhadap martabat manusia dan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan. Etika yang terkandung dalam empati, toleransi, dan keadilan. Dalam kehidupan sehari-hari, ini tercermin dari sikap tidak diskriminatif, membantu sesama, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kemudian sila ketiga, Persatuan Indonesia. Etika dari sila ini adalah nilai kebersamaan, persaudaraan, dan nasionalisme. Ia mengajarkan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta tidak mementingkan kelompok atau suku tertentu. Dalam kehidupan sosial, ini berarti menjunjung harmoni antar suku, agama, dan budaya. Selanjutnya sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menekankan pentingnya musyawarah, demokrasi, dan penghargaan terhadap pendapat orang lain. Etika yang diusung adalah kesediaan untuk mendengar, menghargai, dan mengambil keputusan secara adil. Dalam kehidupan masyarakat, ini berarti menyelesaikan konflik secara damai dan partisipatif. Kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila terakhir ini berbicara tentang keadilan dalam distribusi sumber daya, kesempatan, dan perlakuan. Etika dari sila ini menuntut adanya solidaritas, keadilan ekonomi, dan penghapusan ketimpangan. Dalam praktik sehari-hari, ini berarti berbagai kepada yang membutuhkan, memperjuangkan hak yang tertindas, dan hidup sederhana. Selanjutnya yaitu refleksi pribadi, 2 nilai Pancasila dalam kehidupan saya. Nilai yang saya pilih yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berada pada sila kedua, kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan yang berada pada sila keempat. Alasan saya memilih ini karena saya memilih sila kedua karena saya percaya bahwa menghormati sesama manusia adalah dasar dari kehidupan yang damai dan harmonis. Dalam kehidupan pribadi, saya selalu mencoba memahami orang lain, bersikap sopan, dan membantu teman yang sedang dalam kesulitan. Kemudian pada sila keempat saya pilih karena saya merasa bahwa komunikasi yang baik dan musyawarah adalah kunci dalam menyelesaikan masalah, baik di keluarga, kampus, maupun masyarakat. Saya percaya bahwa keputusan yang diambil secara bersama-sama akan lebih adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Selanjutnya yaitu analisis implementasi etika Pancasila, tantangan dan solusi. Tantangan yang dihadapi yaitu yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat. Banyak orang yang belum memahami secara mendalam nilai-nilai Pancasila dan hanya menghafalnya tanpa mengamalkannya. Kemudian yang kedua itu pengaruh media sosial. Arus informasi di media sosial sering menimbulkan konflik karena perbedaan pendapat yang tidak disikapi dengan bijak, terutama dalam konteks politik dan agama. Kemudian yang ketiga, individualisme. Gaya hidup masyarakat yang semakin individualitis menyebabkan kurangnya empati dan solidaritas antar warga. Kemudian solusi yang dapat diterapkan diantaranya yang pertama, pendidikan nilai sejak dini. Mengajarkan nilai-nilai Pancasila di sekolah dan keluarga dengan cara yang menyenangkan dan kontekstual. Kemudian yang kedua, penguatan keteladanan. Masyarakat membutuhkan figur yang menjadi panutan dalam menerapkan nilai Pancasila dalam tindakan nyata. Kemudian yang ketiga, forum diskusi komunitas.
membentuk forum di lingkungan masyarakat atau kampus yang membahas masalah sosial dengan pendekatan nilai Pancasila. Kemudian yang keempat, etika digital, memberikan edukasi mengenai bagaimana menyikapi perbedaan di media sosial dengan bijak dan menghargai sesama. Baiklah, selanjutnya promosi etika Pancasila, rencana aksi kegiatan sosialisasi. Judul kegiatan, Pancasila dalam aksi, kampanye nilai dan etika dalam kehidupan sosial. Tujuan, meningkatkan kesadaran generasi muda, khususnya mahasiswa dan pelajar, akan pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai dasar etika dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk kegiatan itu ada beberapa. Yang pertama, seminar nasional, baik online maupun offline. Kemudian yang kedua, tema etika Pancasila untuk Indonesia Maju. Kemudian yang ketiga, diskusi kelompok terarah atau focus group discussion. Kemudian yang keempat, membahas kasus-kasus nyata dan solusi berbasis nilai Pancasila. Kemudian yang kelima, kampanye media sosial. Yang keenam, membuat konten edukatif seperti infografis, video pendek, dan kutipan inspiratif yang mengangkat nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang ketujuh, lomba esai dan poster digital. Kemudian yang kedelapan, tema Pancasila dan tantangan zona nyaman modern. Kemudian yang ke-9, gerakan aksi sosial Pancasila. Kemudian yang ke-10 yaitu melibatkan mahasiswa untuk melakukan kegiatan sosial seperti pembagian sembako, bersih-bersih lingkungan, dan edukasi di sekolah-sekolah. Langkah-langkah pelaksanaannya yaitu yang pertama, pembentukan tim kerja dan koordinasi dengan pihak kampus atau sekolah. Kemudian yang kedua, penyusunan proposal dan pengajuan dana. Kemudian yang ketiga, pendaftaran peserta dan publikasi kegiatan. Yang keempat, pelaksanaan kegiatan atau dalam 1 bulan penuh sebagai bulan etika Pancasila. Kemudian yang kelima, evaluasi dan dokumentasi. Kemudian pihak yang terlibat itu diantaranya mahasiswa dan organisasi kampus, kemudian dosen pembimbing, selanjutnya komunitas pemuda lokal, lalu sekolah-sekolah mitra, dan yang terakhir influencer edukasi dan relawan sosial. Selanjutnya itu target yang diharapkan, yaitu terbentuknya komunitas pemuda peduli etika Pancasila, kemudian meningkatnya pemahaman dan praktik nilai Pancasila di lingkungan sosial, dan yang terakhir terciptanya materi edukatif yang bisa digunakan secara berkelanjutan di sekolah dan di kampus. Baiklah, mungkin hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.